tetap di luar pemerintahan. Jalan panjang Prabowo Subianto menuju istana kembali terhenti di gedung Mahkamah Konstitusi. Gugatan hasil pemilihan umum pasangan Prabowo Sandi disebut tak beralasan. Bukti dan saksi yang dihadirkan tak cukup kuat meyakinkan. Majelis, mohon maaf. Saya di kampung tapi saya bisa mengakses dunia melalui kampung, Pak. Loh, bukan begitu. Ya, ini saya ingin berikan penjelasan. Jadi Bapak sudah menjudgment seolah-olah orang kampung tidak tahu apa-apa, itu juga tidak benar. Bukan Bapak. begitu. Mohon dengarkan saja dulu Pak, apa yang akan dijelaskan. Loh, Beliau ini memang orang yang sangat sederhana bukan dan begini, humble. Pak Bambang. Saya kira saya sudah cukup, saya akan dialog dengan dia. Pak Bambang sudah stop. Ya. Tapi saya mohon juga, Pak jangan Bambang ada stop. tekanan Kalau Pak. tidak stop, Pak Bambang saya suruh keluar. Saya mohon maaf Pak, kalau dalam tekanan terus saya akan menolak itu Pak. Saksi saya menurut saya ditekan oleh Bapak. Bukan begitu. Sudah Pak Bambang sekarang diam, saya akan dialog dengan saudara saksi. Menurut Hakim MK, kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif tak terbukti. Suka tidak suka harus kami terima dengan sepenuh hati ya. Walaupun di kepala dan di hati di sini 1001 pertanyaan yang bisa kita ajukan terhadap pertimbangan-pertimbangan itu. Jadi dengan putusan itu tadi, maka tidak ada lagi istilah 0102, kita satu, kita Indonesia. Secara hukum ya, yang memang itu merupakan tugas kita, ini kan sudah selesai. Dan kalau saya ditanya mengenai putusan tadi, saya kira terang, jelas dan lengkap. Semua isu itu ditanggapi satu persatu dan menurut saya semua menyaksikan itu sangat masuk akal dan sangat berdasar. Komisi Pemilihan Umum langsung merespon putusan MK. KPU segera menetapkan pasangan Joko Widodo Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai pasangan pemenang pemilihan presiden 2019-2020. Prabowo Subianto kecewa, sementara Joko Widodo meminta masyarakat bersatu kembali. Walaupun kami mengerti bahwa keputusan tersebut sangat mengecewakan bagi kami dan para pendukung Prabowo Sandi, namun sesuai kesepakatan kami akan tetap patuh dan mengikuti jalur konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan sistem perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Maka dengan ini kami menyatakan bahwa kami menghormati hasil keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Kami menyerahkan sepenuhnya kebenaran dan keadilan yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu kembali, bersama-sama membangun Indonesia, bersama-sama memajukan negara kita Indonesia, tanah air kita tercinta. Tidak ada lagi 01 dan 02. Yang ada hanya persatuan Indonesia. Saya dan Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin berjanji akan menjadi presiden dan wakil presiden bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Usai penetapan pemenang Pilpres 2019-2024, kabar tentang rekonsiliasi kian menguat. Ada ide pemerintah Jokowi akan membentuk koalisi gemuk, mengajak partai politik pengusung Prabowo Sandi masuk istana. Demokrat disebut-sebut jadi pintu masuk koalisi setelah Presiden Joko Widodo memanggil AHY ke istana beberapa waktu lalu. Kalau Pak Jokowi nanti sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8 mengajak Partai Demokrat untuk bergabung memperkuat pemerintahannya membangun bangsa ini dan meminta Demokrat mengirimkan kadernya untuk bergabung di kabinet,
Tentu Partai Demokrat akan menghormati dan menghargai itu dan akan siap untuk membantu Pak Jokowi membangun bangsa dan akan mengirimkan kader-kader terbaiknya apabila diminta oleh Pak Jokowi. Saya mengajak Pak Prabowo Subianto dan Pak Sandiaga Uno untuk bersama-sama membangun negara ini. Saya yakin beliau berdua adalah patriot yang menginginkan negara kita makin kuat, makin maju, dan makin adil dan makmur. Terakhir, saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk melupakan perbedaan pilihan politik yang sempat membelah kita. Menggandeng partai politik pendukung pasangan Pilpres yang kalah bukan yang pertama kali dilakukan pemerintahan Jokowi. Saat memenangkan Pilpres 2014 lalu, Jokowi merangkul Golkar dan P3 yang saat itu mendukung Prabowo Hatta. Kecenderungan politik kita selama ini itu kan memiliki satu filosofi yang disebut dengan zero enemy. Jadi siapapun yang menang presiden, kecenderungan untuk merangkul partai-partai yang kalah itu cukup terbuka. Itu yang terjadi pada Jokowi 2014 awal. Partai seperti Golkar, PAN, dan P3 yang semula mendukung Prabowo juga diajak menjadi bagian dari Jokowi. 2009 era SBY, 2004 juga begitu, partai-partai yang semula tidak mendukung SBY itu hijrah, bahkan diajak untuk menjadi bagian dari koalisi. Ini apa itu artinya? Pertama, dalam sistem presidensialisme multipartai, seorang presiden seringkali butuh dukungan yang luar biasa di parlemen, sehingga semua kebijakan politiknya, sehingga keinginan-keinginan politiknya tidak banyak diinterupsi. Urusan koalisi gemuk Jokowi kian riuh. Barisan Partai BPN masih malu-malu bersikap. Ada sinyal menunggu tawaran, sementara Partai Nasdem menyambut setengah hati. Kabar tentang koalisi Jokowi-Prabowo kian riuh. Apalagi Gerindra sebagai motor penggerak partai politik pengusung Prabowo Sandi memilih membubarkan koalisinya. Parpol BPN itu terbelah, sementara PKS memilih menjadi oposisi. Di dalam pemilihan umum Presiden 17 April yang lalu, tugas Koalisi Adil dan Makmur dianggap selesai. Oleh karena itu sejak hari ini, beliau menyampaikan ucapan terima kasih dan Koalisi Adil Makmur selesai. Demikian juga dengan BPN, Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi selesai. Kenapa? Karena Mahkamah Konstitusi sudah mengambil keputusan final dan mengikat seperti yang sudah kita tahu bersama. Lebih baik lagi untuk kedewasaan, oposisi juga sudah mulai membuat membuat roadmap. Kalau Pak Jokowi bisanya cuma 5%, mana proposal oposisi yang 7%? Kalau Pak Jokowi belum mampu menurunkan tiket pesawat dalam negeri, mana solusi dari kita? Itu baik. Jadi gini, ketika oposisi kuat yang diuntungkan publik karena ada check and balance system. Tapi ketika semua pindah, cuma sedikit yang jadi oposisi, yang dirugikan bukan PKS, publik yang dirugikan. Di tengah suara koalisi gemuk ala Jokowi, kocok ulang posisi menteri sangat berpeluang terjadi. Partai Nasdem menyambut setengah hati kedatangan anggota koalisi baru. Sementara Gerindra belum sepakat bersikap. Nah, belum apa-apa dari pihak yang kalah, ya, sudah sampaikan kepada publik seolah-olah ada 212. 212 itu sharing of power yang terlalu konkret. Yang kami di dalam koalisi saja belum berbicara. Jangan sampai rekonsiliasi ditandai dengan rekonsiliasi pura-pura, ya, pura-pura bersatu untuk mendukung kepentingan pragmatis kelompok jangka pendek, ya, masuk dapat portofolio di kabinet atau dapat portofolio di non kabinet di parlemen, setelah itu mengambil kebijakan sendiri-sendiri. Nah, bisa masuk, bisa keluar. Nah, kita tidak harapkan begitu. Kita belum selesai, Pak Joko Widodo dengan tim belum selesai menyelesaikan itu. Di ruang publik spekulasi akan menduduki portofolio-portofolio tertentu di kabinet atau portofolio-portofolio tertentu di parlemen. Karena kami sudah menguasai mayoritas parlemen, 349 anggotanya. Itu sudah lebih dari 60% menguasai parlemen.
Melihat raihan suara partai politik pendukung Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin, Jokowi punya cukup kekuatan untuk percaya diri menjalankan pemerintahan. Didukung penuh oleh PDI Perjuangan, ditambah Golkar, Nasdem, P3, dan PKB, sekitar 60% suara parlemen bisa mengawal seluruh kebijakan pemerintah. Namun jika partai politik pendukung Prabowo Sandi, peraih kursi di Senayan, memilih oposisi murni, tantangan Jokowi di periode keduanya tak bisa dibilang enteng. Maka, merangkul parpol dari kubu seberang bisa menambah kekuatan pemerintahan Joko Widodo di periode keduanya. Tergantung bagaimana Jokowi mendesain kabinet kinerja jilid kedua. Kalau Jokowi mendesain kabinetnya juga merangkul dari kalangan oposisi saat ini, tentu itu juga berdampak pada kekuatan politik antara pemerintah dan oposisi. Tapi kalau kondisinya alamiah dibiarkan terjadi terbelah, bahwa 4 partai pendukung Prabowo ini tidak diberikan menteri apapun, maka 4 partai politik inilah yang akan menjadi opposition di parlemen nantinya. Tapi beda ceritanya. Kalau Demokrat dan PAN misalnya ini berlabuh ke Jokowi, maka yang akan menjadi oposisi itu adalah Golkar. Maksud saya Gerindra dan PKS. Beda ceritanya kalau Gerindra, PAN, dan kemudian Demokrat juga berlabuh ke Jokowi, maka oposisi hanya menyisakan PKS, satu-satunya partai politik yang berkomitmen untuk tetap menjadi oposisi. Kalau Jokowi satu saja merangkul partai oposisi, maka selama itu juga akan terjadi pelemahan oposisi-oposisi yang akan muncul dari luar. Hari-hari ke depan, suasana politik tanah air boleh jadi akan dihiasi pergerakan partai politik. Parpol akan menimbang mana yang lebih baik antara memilih koalisi atau oposisi. Pilihan itu bisa jadi berdampak pada peta politik 5 tahun ke depan, saat semua parpol punya kesempatan yang sama mengusung jagonya masing-masing memenangkan suksesi penguasa istana pada 2024. Cuman problemnya adalah sepertinya saya membaca Gerindra dan Prabowo ini sedang menimbang plus minus dari mereka ini kalau mendukung Pak Jokowi. Suka nggak suka, 62 juta orang yang memilih Prabowo itu adalah orang yang tidak menghendaki Jokowi untuk jadi presiden yang kedua kalinya. 62 juta orang itu adalah orang yang menginginkan ganti presiden. Ini yang sebenarnya dipertimbangkan oleh Prabowo. Bahkan konon Prabowo juga tidak mau melakukan rekonsiliasi sebelum ada keputusan MK hanya karena ingin menghormati keinginan pendukungnya yang rekonsiliasi itu harus dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi. Pada saat yang bersamaan mungkin Gerindra juga butuh konsesi dan sharing power gitu sebagai bagian untuk mengakses kekuasaan politik, menyusun batu bata kekuatan menuju 2024. Tapi ingat, kalau saya melihat justru lebih banyak mudaratnya kalau Gerindra dan Prabowo ini mendukung dan bergabung dengan Jokowi. Kenapa mudaratnya? Karena Prabowo ini adalah salah satu simbol kelompok oposisi yang begitu banyak didukung oleh kelompok orang, kelompok partai politik yang ingin ganti presiden. Sang petahana, Joko Widodo, kini bersiap melanjutkan kekuasaannya di Istana Negara, terbuka dengan koalisi baru. Partai politik pendukung Prabowo Sandi belum bersikap, sementara PKS siap-siap berada di luar pemerintahan. Kami sendiri di PKS keputusannya di musyawarah majelis syuro kita ya. Tetapi memang suara yang nyampe ya biar ada kekuatan penyeimbang dan demokrasi yang sehat, PKS berharap koalisi adil makmur semuanya menjadi oposisi yang kritis konstruktif. Karena pemerintah juga diuntungkan ketika kita punya oposisi yang kritis tapi konstruktif begitu. Tapi kalau kita sudah di dalam, kalau mau berbeda, kadang-kadang ewuh pak ewuh. Sementara di klub sana juga mau menyatakan sesuatu yang berbeda, itu nanti dianggap tidak loyal. Kalau kami bebas, karena kami memang, saya pernah diajak Pak Soebul Iman ketemu Pak Jokowi. Beliau sendiri, kami berlima. Dari awal Pak Soebul Iman, sudah tahun 2015 tuh, Pak Jokowi nyuwun sewu, kami PKS tetap di luar pemerintahan. Kami akan kritis dan konstruktif. Kritis yang salah kami
Pemilu serentak 2019 boleh jadi pesta demokrasi yang paling melelahkan. Proses yang panjang mulai dari kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan suara cukup memeras keringat. Korban pun berjatuhan. Di luar proses itu, ada tensi masyarakat yang tak kunjung mereda, terjebak polarisasi di balik politik identitas. Persoalan yang kita hadapi itu sekitar pemilu ini atau akibat dari pemilu ini adalah terpecahnya masyarakat. Oke. Dan tajam. Kenapa itu terjadi? Saya berkali-kali mengatakan itu terjadi karena desain politik kita yang keliru. Kita membikin 20% apa itu? Presidential threshold. Akibatnya masyarakat itu menjadi tajam. Ikut sini atau ikut situ. Tidak ada perantara yang membuat kita bisa berpindah ya kalau calon kita kalah. Di kalangan peneliti, banyak catatan di balik penyelenggaraan pemilu April 2019 lalu. Pemilu serentak itu disebut bukanlah pemilu yang ideal. Orang bilangnya ini pemilu borongan karena semua pemilu dijadikan satu di hari H gitu. Bukan sesuatu yang ideal. Gagasan ketika waktu itu adalah memisahkan antara pemilu nasional dan daerah. Kalau pemilu nasional daerah, serentaknya antara presiden, DPR, dan DPD sendiri. Selang 2 tahun kemudian, 2 atau 3 tahun kemudian ada pemilu daerah yang menyerentakkan pilkada dengan DPRD-nya gitu. Nah, menurut kita ini lebih rasional, pemilu ini lebih cocok ya bagi pemilih, bagi peserta pemilu gitu, juga bagi penyelenggara pemilu. Karena misalnya bagi penyelenggara pemilu saja, dengan 5 kotak seperti kemarin kan kita bisa lihat beban, misalnya bebannya KPU sampai dengan tingkat KPPS seperti apa gitu ya, sehingga bebannya itu sudah melampaui kewajaran orang bekerja gitu, misalnya kalau kita bicara KPPS. Lalu yang kemudian kedua terkait pemilihan presiden gitu misalnya. Kalau kita sudah sepakat dengan adanya pemilu serentak, menurut saya adanya presidensial threshold tidak perlu diadakan lagi. Karena dengan adanya presidensial threshold yang 20% kursi atau 25% suara, kan kemudian memaksa partai politik untuk berkoalisi dalam mencalonkan pasangan calon presidennya. Dan akhirnya yang terjadi ya tadi itu, hanya kemungkinan besar hanya akan ada 2 pasang calon. Nah, kita sudah mengalami 2 kali pemilu, 2014, 2019 hanya ada 2 pasang calon, pembelahan di masyarakat. Dampaknya ya, salah satu dampaknya adalah pembelahan di masyarakat kan seperti apa kita mengetahui. Dan hari ini kita akan menyaksikan penetapan presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU. Untuk itu, saya mengucapkan selamat bekerja, selamat menjalankan amanat rakyat, selamat berjuang untuk terus mencapai cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.